Balik lagi di Ra. Bu. Tan. Iya, dan pastinya masih barengan gue Michael. Saya Agni. Dan gue Fikar. Iya, dan kita bertiga hari ini masih seperti biasa ya. Kita Iya. akan ngobrol-ngobrol bareng pastinya Salah satu narasumber. narasumber yang pastinya dia Inovatif punya lah ya. Usaha lah. Usaha, ya. Usaha. pengusaha. Entrepreneur pastinya. Entrepreneur. Iya, Dan kali ini Kali ini usahanya itu agak Beda. beda nih. agak beda Dan- ya, iya. agak beda karena di bidang teknologi. Seperti apa? Seperti apa? Iya bener kan? Sudah Penasaran. profil narasumber Iya. kita. Seperti apa bidang yang ditekuni? Kita ada membuat sebuah VT ya. VT, iya. Ada Kita sebuah kemas. VT dulu, kita kemas dalam satu. Nah ini dia VT-nya. Tarang. Tripping on the glasses. Please take your time, but I won't be here forever. One for taking chances. But keep in mind that I won't be here forever. And I'm all ooh, what's a girl to do if I can't have you? Then I don't want anyone. But if these tears were gasoline, I'd light a fire, make it notice me. Swimming around in something make you see. Nothing too crazy if it makes you notice me. Look at me, I'm walking tightrope over stormy seas. I've got a lion, build a galaxy. Nothing too crazy if it makes you notice me. Like a supernova, you're blinding me, and we won't be here forever. When the day is over, come look for me, 'cause we won't be here forever. And I'm all ooh, what's a girl to do if I can't have you? Then I don't want anyone. But if these tears were gasoline, I'd light a fire, make it notice me. Itu dia Nah, itu tadi dia. ya. Apa Sekilas namanya? ya. Cuplikan Sekilas tentang dari- narasumber hari ini. Narasumber hari ini. Jadi narasumber hari ini adalah owner dari yang website yang tadi ada di Vitia, yaitu jomblo.com. .com. Namanya emang agak-agak Agak-agak gampang diingat. Ya, gampang tapi diingat lah ya, jomblo. ini bukan website dalam arti sebenarnya. Misalnya jomblo terus cari jodoh gitu, bukan ya. website. Ini bukan website cari jodoh. Jadi Bukan website cari jodoh. Jadi kalau daripada Kita juga awalnya ngira gitu. Iya, ngiranya gitu ya. Tapi daripada kita makin penasaran, kita langsung saja ngobrol sama owner dari jomblo.com, yaitu Kak Tada! Derik. Halo Kak Derik. Halo. Perkenalan diri. Kak Derik boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, nama saya Derek. Ade. Saya co-founder dan juga partner di jomblo.com dan ya itu perkenalannya sih. Oke, sekarang Kak Derik lagi sibuk ngapain aja nih selain ngurusin jomblo.com? Selain ngurusin jomblo.com, nggak banyak sih. Kebanyakan memang justru di jomblo.com lagi banyak mengembangkan produk fitur-fitur baru untuk yang kita tawarkan ke market ya. Dan selain itu sih, ya namanya startup, memang waktunya banyak habis di situ sih terus terang. Jadi nggak banyak waktu untuk yang lain. Oh berarti main jobnya masih di jomblo.com. Iya, Iya. memang betul. Itu kakak lulusan dari mana ya? Berhubungan dengan bisnis yang kakak ambil? Saya ini lulusan computer science, jadi udah cukup lama, tapi biar nggak usah disebut lah, biar umurnya ketahuan. Terus jadi saya itu memang demennya teknologi dari dulu, backgroundnya di computer science, dan ya kebetulan pas ada jomblo.com ini berhubungan juga dengan dunia IT, jadi ya disitulah saya lagi tekunin sekarang. Oke. Nah, terus lulusnya kan tadi udah lama banget nih. Iya. Ya. Udah lama banget jadi Enggak, belum lama. Belum lama. belum lama lah ya. Jadi apa sebelum menekuni jomblo.com ini apakah pernah ada usaha yang ditekuni juga sebelumnya? Ya. Jadi saya dulu itu memang bekerja di industri IT ya. Jadi saya mulai dari programmer sempat, terus saya sempat jadi sistem analis, project manager, dan setelah bekerja cukup lama di industri IT, akhirnya saya ada beberapa kesempatan untuk memulai beberapa bisnis ya. Jadi pertama memang kita mulai software house, lalu terus ada juga digital agency, kita sempat start.
aku dengan beberapa partner juga. Dan terakhir setelah lepas dari itu semua, memang pas ada kesempatan untuk memulai suatu startup yang menurut saya potensial, yaitu jomblo.com. Jadi ya disitulah saya sekarang berada. Pertanyaan yang paling bakal ditanya orang. Yes. Kenapa namanya jomblo.com? Betul, itu pertanyaan semua orang dan jawabannya adalah untuk branding ya. Jadi untuk biar itu mudah diingat. Karena kalau saya bikin sebuah domain atau sebuah website yang namanya ayo cari jodoh sekarang.com itu akan lebih susah diingat dibanding jomblo.com. Jadi tujuan utamanya memang untuk branding, untuk merek ya, biar orang gampang ingat. Dan kedua adalah karena itu adalah kata yang kebanyakan masyarakat Indonesia sudah tahu. Jadi itu mudah sekali untuk kita marketing dan ya memang target market di jomblo.com itu cukup besar. Jadi kita mengambil nama itu. Oke. Oke, jomblo.com sendiri berdirinya sejak kapan sih Kak bangunnya? Jomblo.com itu kita memulainya sekitar awal tahun 2013. Jadi di awal tahun kita setup PT, lalu setelah itu mulai hiring orang, kita lalu mulai mengembangkan versi awal untuk jomblo.com dan kita pre-launch ya, kita belum benar-benar launching itu sekitar bulan September. Jadi baru kurang lebih 2-3 bulan ini kita pre-launch, kita tes ke market. Tapi sejauh ini udah banyak peminatnya? Sejauh ini not bad, tanpa kita marketing gembar-gembor kemana-mana, sudah ada sekitar 6.000 users. 6.000. Lu salah satunya? atau bakal? Kalau belum silahkan join. Bakal. Ini yang jomblo. Iya tahu saya jomblo. Nah itu terus dari awalnya itu kenapa terpikirkan untuk membuat sebuah website sosial media lagi? Sosial media dengan format seperti itu. Format seperti ini. Oke. Jadi pas kita mulai, waktu itu pas saya dengan partner ya, saya mulai, kita berpikir, oke, satu mereknya dulu, kita pikir, oke, jomblo itu menarik. Dua, kenapa bentuknya sosial media? Karena kalau kita bikin namanya dating aja ya, atau hanya situs cari jodoh, itu kita sempat pelajari cukup banyak yang ada di Indonesia dan nggak ada yang bisa jadi top of mind brand gitu loh. Jadi kita cari-cari kebanyakan cuman, oke, masukin nama, bukan alamat sih, nama, tanggal lahir, lalu jenis kelamin, lalu nanti tahu-tahu dikasih list oleh software itu. Ya udah, kayak misalnya kita cowok, nanti list cewek segitu banyak, tapi nggak ada unsur lain gitu. Kita nggak bisa social network, kita nggak bisa komunikasi dengan orang lain, nggak ada aktivitas, nggak ada kegiatan. Jadi monoton lah ya. Kalau dating aja terlalu banyak saingan juga dan monoton gitu loh. Jadi kita tambahkan unsur sosial. Nah, sosial medianya kita juga bikin nggak cuma sosial media, tapi ditambahkan unsur mungkin profile matching. Jadi memang kalau orang mau cari kegiatan atau teman yang mirip minat atau profilnya, bisa juga melalui platform ini gitu. Oke. Seru ya? Seru ya. Jadi makin penasaran pastinya pemirsa ya dengan fitur-fitur apa aja yang ada di dalam jomblo.com ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah commercial break berikut ini. Tetap di Bu. Tan. Halo. Masih di jomblo.com. Masih di rebutan. Masih di Bu. Tan. Masih. Ntar balik ya, gue yang re ya. Oh iya. Lo yang tan ya. Gue nggak enak soalnya tan terus. Episode berikutnya. Ya, kita masih bersama dengan Kak Derik, Owner co-founder ya dari- tadi. iya. Co-founder dari jomblo. Co-founder. Co-founder. Ya, jomblo.com. Jadi tadi kita udah sekilas membahas ya sedikit apa sih jomblo.com itu. Jadi sekarang kita mau membahas lebih dalam lagi. Asik. Iya betul. Lu seru sendiri. Iya tadi kan langsung. dibahasnya kalau berdasarkan minat. Berarti berdasarkan minat based on apa aja gitu. Jadi kalau orang tuh pas register di jomblo.com itu kita akan minta beberapa data diri. Contohnya mungkin ya kayak tadi dibilang minat, kita minta 3 gitu biar enak matchingnya. Sport Misalnya. gitu. Ya sport, musik atau ya macam-macam lah gadget gitu bisa. Nah terus kita juga tambahkan biasanya orang tuh demen aktivitas model apa sih? Aktivitasnya demennya indoor apa outdoor? Terus demennya dalam suatu grup yang besar atau yang kecil? Terus kira-kira lokasi di mana? Terus ada kalaupun ada limitation budget misalnya, nah itu juga kita minta. Oh gitu, ada juga? Oh gitu. Ada juga tapi nggak harus, nggak wajib. Jadi yang kita wajibkan memang lebih ke arah minatnya. Jadi dari situ kita akan lebih gampang matching orang dengan komunitas ataupun dengan teman lain. Gitu. Oh berarti setelah dia masuk nanti ada klasifikasinya sendiri dan kategorinya sendiri gitu? Ada perbedaannya gitu Kak? Nanti dia dari search-nya,
di search itu mereka bisa pilih, oh saya mau cari komunitas, aktivitas atau grup, ataukah orang lain yang minatnya kira-kira kayak gini loh. Nah itu. Jadi biar bertujuan satu pihak sama kita ya, satu. Sejauh ini berarti sejauh ini secara nggak langsung nge-grab komunitas yang ada di Jakarta juga. Kita berusaha. Ya kita memang masih pre-launching ya, jadi kita belum terlalu kemana-mana. Kita Tapi kita akan masuk ke komunitas. Awal itu kan kakak ibaratnya udah pre-launching dari Juni ya 2013. September. Oh September ya. Ya. Itu kakak awal promosiin Dari cara kemarin. biar banyak user yang gunain, terus bisa menyebar ke masyarakat luas. Itu Soundingnya bagaimana? gimana? Oke. Brandingnya. Yang pertama kita mulai memang kita mau ngetes dulu nih target market kita kira-kira pendapatnya apa sih mengenai brand kita gitu loh. Karena kita juga menganggap customer feedback itu penting sekali. Jadi kita mengikuti event-event yang kira-kira cocok dengan jomblo.com. Contohnya mungkin di beberapa event BINUS dalam 2-3 bulan terakhir ini kita ikutan gitu. Kita buka stand, terus kita ajak orang untuk melihat jomblo.com, terus daftar dan sebagainya. Nah itu salah satu yang paling utama yang kita kerjakan sih. Terus kita ada ikut beberapa event-event juga, event komunitas yang mirip seperti jomblo.com. Lalu kita juga melakukan digital campaign. Jadi kita membuat campaign, waktu itu ada campaign untuk minta feedback nih. Jadi tentang jomblo.com menurut Anda gimana sih? Nah, nanti yang feedbacknya paling bagus, nanti kita akan berikan hadiah gitu. Jadi caranya di awal seperti itu sih. Biar rekrut banyak orang juga ya. Iya, of course. Terus ngomong-ngomong kalau soal target pasarnya mungkin pasti utamanya pasti jomblo lah ya. Betul. Nah, kira-kira target utama selain jomblo gitu. Kira-kira kayak gimana sih? Oke, jadi memang dari nama jomblo pasti menariknya yang masih single lah kasarnya gitu ya. Cuman kita nggak menutup pintu untuk orang-orang lain gitu yang udah punya pasangan pun nggak masalah mau join, mau cari pasangan-pasangan lain yang misalnya mau travel bareng, tapi kan nggak enak misalnya berdua doang. Ini kadang-kadang ada yang mau rame-rame nih, ya silakan gunakan itu, cari yang komunitas yang demen traveling gitu loh. Terus komunitas-komunitas di luar yang ya masih single lah kasarnya itu semua kita masih open kok, kita nggak tutup untuk itu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin udah kerja pun ya bisa aja nggak ada waktu cari pacar gitu misalnya ya datang ke jomblo.com, cari kegiatan dulu gitu yang minatnya sama nih, tapi ntar di situ kan ketemu minatnya sama, ngobrol, ya siapa tahu jadi pacar. Biasanya gitu yang minatnya sama pasti ngobrolnya nyambung. Iya. Ntar malah disalahgunain. Iya, kalau misalnya ada sosial media kan, ada yang namanya statusnya in a relationship, single, atau it's complicated. Kalau di jomblo.com sendiri itu apa? Enggak? Nah, kalau di jomblo.com sebenarnya kita cuma ada 2 saat ini, yaitu ya Anda jomblo atau Anda ex jomblo. Atau soon to be jomblo. Nah, soon to be jomblo kalau ketahuan oleh yang lain, pasangannya mungkin. Gitu. Oke. Terus kan apa tuh namanya? Selain target dari jomblo itu, selain jomblo juga ditargetkan. Nah, bagaimana cara nge-branding jomblo.com ini kepada orang-orang yang emang dia tuh nggak jomblo gitu. Maksudnya kan kalau orang jomblo kan mindsetnya kepikirannya, wah jomblo.com pasti ini cuma buat single doang gitu. Memang itu satu, ya kita memang menganggap jomblo.com itu kuat brandnya karena gampang diingat. Tapi on the other hand, kalau untuk menarik orang-orang yang non jomblo, memang kita menyadari itu suatu tantangan ya. Kita harus mengkomunikasikan bahwa jomblo.com itu bukan cuma untuk para jomblo lo, bukan situs cari jodoh lo, tapi lebih situs cari komunitas berdasarkan minat. Nah, jadi itu di event-event yang kita lakukan itu kita terus mencoba mengkomunikasikan, mengedukasi bahwa jomblo.com ini adalah suatu fasilitas untuk orang bisa mencari sesuatu yang membangkitkan semangat lah gitu, nggak usah galau, nggak usah bisa teman, bisa cari grup baru, cari aktivitas baru gitu. Juga. Yes, jadi tapi mungkin kalau gue rasa kalau misalnya gue datang ke exhibition gitu terus ada jomblo.com, gue masuk standnya karena emang gue mau tanya jomblo.com itu apa. Pasti karena emang namanya jomblo.com kan, pasti apa ya jomblo.com, pasti gue masuk terus gue tanya, dari situ pasti orang-orang tahu tuh. Kayak gitu nggak? Betul, itu banyak banget. Banyak banget yang datang nanyain jomblo.com apa. Dan ya kita menjelaskan gitu. Berarti bener, brandingnya sukses. Branding namanya sukses. Ya. Jomblo.com. Iya. Oke, kakak kan tadi udah pernah ikut banyak event ya, salah satunya di BINUS. Kakak ikut pernah event di mana aja sih selain di BINUS? Jadi selain di BINUS ada beberapa ya universitas lain di Jakarta lah, karena ini BINUS TV mungkin saya perlu nyebutin apa nih, benar nggak enak nih. Jadi ya beberapa tahu aja universitas di Grogol, universitas di Semanggi gitu. Iya, yang di daerah Grogol, yang di daerah Karawaci. Gitu. Jadi kayak ke kampus-kampus juga ya, Kak? Iya. Kan universitas. Tadi dikasih tahu. Ke kampus-kampus. Gimana ya, Nek?
Dan ada juga beberapa event kayak di Senayan waktu itu ada yang untuk komunitas ya, kita ikutan juga gitu. Baru kemarin tuh. Itu antusias dari mahasiswanya tuh juga gede-gede, kayak rasa ingin tahunya tuh tinggi nggak? Lumayan. Ada juga yang agak malu-malu ya, karena Tapi mau. Iya, malu-malu tapi mau gitu. Ntar mungkin dia nggak daftar di situ langsung, tapi ntar pas di di rumah rumah tuh kita melihat ada daftar Terus kita inget gitu yang jaga standing inget gitu. Ah ini mah yang tadi nanya nih. Iya, jadi tahu-tahu ntar pas sore tuh trafficnya lumayan nambah Oh, gitu. kan. Jadi ya mungkin aja dia yang malu-malu, tapi ntar di rumah coba jomblo.com. Jadi, Buka gitu iseng-iseng enggak. Misalnya dia malu-malu gitu kan. Ah standnya. Ya udah buka dari handphone aja deh. Jomblo.com. Oh iya, ngomong-ngomong, jomblo.com ini untuk saat ini apakah bisa diakses melalui mobile atau bagaimana? jadi kalau jomblo.com sendiri itu sekarang masih baru dari website, jadi belum bisa dari mobile. Kita sudah ada beberapa versi yang beta ya di Android dan di BlackBerry. Cuman itu memang masih basic banget. Yang kita sedang kembangkan nanti untuk launching kita awal tahun depan adalah versi browser yang bisa responsif, jadi menyesuaikan di handphone juga bisa dipakai. Lalu setelah itu baru kita akan kembangkan lebih lanjut mobile application untuk BlackBerry, Android, iOS dan sebagainya. Oke. Oh, itu sekiranya pas nanti di launching Februari atau setelah itu? Kemungkinan setelah itu, karena kita fokus di webnya dulu. Iya. Ini orang udah sering, berarti kan ibaratnya udah mengetahui tentang jomblo.com ini. Ada pengalaman menarik gak sih yang kakak dapetin dari ini? Atau mungkin kakak pernah lihat, oh ini nih orang ini lucu kayak gini. Atau teman sendiri ternyata Iya, masuk gitu. teman Iya, sendiri ternyata ternyata masuk join ke gitu. situ jomblo.com. Sebenarnya mungkin dari tim di kantor ya, karena ada beberapa juga yang anak binus, mereka kan mengembangkan ini ya, terus tato ya kayak gitu bener memang lihat, ini teman gue nih ada di sini gitu kan, terus ya. Tapi nggak nyangka gitu. Ya nggak nyangka, cuman kan memang kita promosi ke kampus-kampus ya, jadi pasti ada lah teman-teman yang kelihatan gitu ya, lucu-lucu aja sih ketemu orang-orang yang tahu-tahu, oh ini kenal gitu. Dan ternyata teman kita sendiri. Iya, jadi teman. Nah, kalau pengalaman menarik selama mengikuti event-event yang ada di kampus mungkin atau di acara apa? Sebenarnya yang menarik adalah kita mendapatkan feedback yang lumayan konstruktif. Jadi untuk mengembangkan produk kita lebih bagus tuh gimana gitu. Jadi kita banyak feedbacknya user, ini kok tampilannya terlalu rumit misalnya di awal. Nah, kita banyak mendapatkan feedback kayak gitu ya, kita mendengarkan, lalu kita mulai merubah, kita menyesuaikan dengan user kita gitu, mintanya apa. Jadi kalau aku bilang yang menarik di awal itu memang user feedback itu berguna sekali sih, kita dapat banyak dari event-event ini. Ini pertama kakak ngebangun jomblo.com, modal awalnya dari mana kak? Kalau ini sih kebetulan Kan memang boleh dong kasih tahu. dari aku dan partner sih, kita memang mulai sendiri. Dua gitu orang? Ya. Dua orang. Oh, 2 orang. Itu partner kakak atau ternyata istri atau teman? Bukan, emang teman sih. Teman kita kebetulan ngelihat potensi di sini, lalu ya kita invest dulu untuk memulai bisnis ini. Oke, terus sampai sekarang tim dari jomblo.com sendiri ini udah berapa orang? banyak? Saat ini termasuk aku ada 7 orang. Jadi kita timnya itu ada 3 developer atau programmer, lalu kita ada 2 marketing dan 1 desainer. Itu ada sering kompetisi apa sih kak di jomblo.com? Mungkin ada apa ya? Misalkan kalau kayak ini ntar banyak yang nge-like, ntar dia kualifikasi jomblo apa gitu kak? Iya, jadi di Jomblo itu ada yang namanya fitur Jomblo Ngetop. Nah, jadi kalau teman-teman merasa, wah saya ngetop nih bisa Gua keren. ya, keren gitu lah ya. Nah, itu caranya ke jomblo.com, cari teman yang baru, yang banyak, lalu aktif lah di situ komunikasi dengan grup lain, dengan teman-teman yang lain. Nanti orang-orang yang paling aktif di minggu terakhir itu bisa naik jadi jomblo ngetop gitu. Jomblo ngetop. Jadi Selain jomblo ngetop apa kak? ya selain jomblo ngetop, kita ada fitur juga satu yang kita tawarkan. Jadi misalnya kita masuk nih ke jomblo.com terus pikir, aduh bingung mau ngapain, cari teman tapi kita mau nyari kan tentu yang mirip minatnya dengan kita ya. Jadi kita tinggal klik satu tombol cari jomblo asik gitu loh. Nah, ntar di situ akan ditampilkan nih satu list grup, aktivitas, dan orang-orang yang minatnya serupa dengan kita gitu. Kira-kira habis itu terserah mau kenalan atau mau join grupnya atau mau aktivitasnya gitu. Jadi itu salah satu fitur lagi yang kita tawarkan gitu ya. Jadi kita nyari bukan cuma cari orang, cari pacar, tapi kita cari komunitas, cari kegiatan yang cocok banyak gitu. relasi juga. Iya. Itu dia tadi pemirsa. pemirsa ya. Beberapa fitur dari jomblo.com. Nah, pastinya kita bakal membahas lagi fitur-fitur lainnya ya. Tapi setelah komersial break berikut ini, tetap di Bu. Tan. Nah, gitu dong.
Halo. Halo. Masih Dira? Bu. Tan. Jadi salah gue. Halo. Masih bersama Gua Kak ambil Derek, owner dari co-founder ya, co-founder dari jomblo.com. Ya, jadi kalau misalkan tadi kita pemirsa yang ketinggalan nih di awal, jomblo.com itu adalah sebuah situs media sosial iya, ya. Media Social sosial yang media. pastinya bukan cari jodoh doang, Tapi tapi cari relasi mencari teman. relasi berupa interestnya sama, komunitasnya Komunitas, sama, ataupun minatnya sama. Minat sama Ya, interest hobi, sama hobi, sih. hobi. Ya pokoknya intinya gitu ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi ya sama Kak Derek. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya pastilah. Mau ngomong, ini Kak Derek mau nanya soal fitur dari jomblo.com ini sendiri. Tadi kalau misalkan dilihat di awal-awal, tampilannya itu interface-nya mirip banget sama salah satu media sosial yang ada ya. Apakah itu sempat ada feedback dari feedback dari user ya User, mengenai itu? Itu banyak sekali sih, terus terang. Kita memang di awal kan kita mengembangkan suatu desain yang kita pikir, wah ini bagus gitu, menarik menurut kita. Tapi ternyata pas dilempar ke user, ke test market kita banyak mendapatkan feedback, wah ini kok mirip dengan ini ya gitu, sosial media. Dan kita juga, oh iya benar juga sih, jadi kalau terlalu mirip nggak bagus juga. Jadi kita sedang merubah sekarang desainnya, jadi versi yang 2, dan itu akan kita launch nanti pas launching besar di awal tahun depan. Jadi ya kita mendengarkan banyak feedback dari user mengenai hal itu, dan ya kita sedang merubah saat ini. Emang desain awalnya kayak gitu ya Kak ya? Desain awalnya sebenarnya beda, cuman kan tadi kita udah dapat feedback lagi nih, oke desain awal ini terlalu rame gitu, jadi kita simplify malah jadi mirip yang ini kan. Jadi kita pikir, oke lah kita harus come up with desain kita sendiri dengan jiwa kita sendiri ya, brand kita, lalu kita ya udah kita kembangkan yang baru, nanti kita launch yang baru. Oke. Nantikan saja. Terus selain dari fitur apa tadi jomblo 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 asik ya? Jomblo asik, Jomblo jomblo asik, jomblo top, top. Jomblo apa ngetop lagi? apa tadi jomblo ngetop ya? Jomblo top. Iya, Selain ngetop. dari 2 fitur yang tadi, mungkin ada fitur apa lagi di jomblo.com? Sebenarnya di jomblo.com kita banyak ide ya untuk fitur-fitur yang berikutnya. Satu yang kita sedang kembangkan mungkin memang fitur, jadi orang bisa ngeliat nih siapa sih yang lagi ngeliat profil kita lah kasarnya gitu kan. Post view. Iya. Who's viewed me gitu kayak di LinkedIn misalnya. Terus nanti kita juga bisa ada fitur tambahan yang, nah ini khusus mungkin buat yang memang cari jodoh ya. Jadi misalnya kita punya teman di jomblo.com yang sebenarnya kita suka nih, cuman nggak berani ngomong langsung kasarnya, malu-malu gitu kan. Nah kita nge-like, tapi itu nggak akan dikasih tahu ke dia gitu loh. Tapi orang itu ternyata nanti misalnya pakai juga sistem ini, lalu dia klik, wah saya ternyata suka juga sama orang ini. Nah disitulah kita akan matching, wah kamu ternyata saling suka loh. Nah itu bisa matching gitu loh. Nah itu mungkin kedepannya kita sedang kembangkan itu. Jodoh. Iya. Tapi jomblo.com tidak bertanggung jawab kalau misalnya ternyata tampangnya tidak sesuai dengan Ya, itu di luar tanggung jawab kita. Itu di luar tanggung jawab. Jangan marah-marah sama jomblo.com begitu kita ketemuan. Lah kok ternyata gini. Beda. Gak sesuai. Ternyata gini. Lah kok minta sama saya? Itu keunikan sendiri dari jomblo.com ketimbang yang lainnya apa ya Kak? Memang kalau ngomong keunikan yang kita coba komunikasikan tentang jomblo.com, satu memang dari brand name, bahwa kita itu different ya dari yang lain. Kita spesifik target market kita adalah Indonesia, kita nggak global atau worldwide saat ini, spesifik Indonesia. kata jomblo itu Indonesia. Kedua memang kita bukan cuma dating, kita bukan cuma social network, jadi kita adalah menggabungkan fitur-fitur dari kedua sistem ini gitu. Jadi ada profile matching, ada juga social media gitu. Jadi nggak cuma pure social media atau pure dating. Ya, jadi itu yang kita coba. Tapi itu rata-rata user yang ada di jomblo.com emang anak kuliahan ya Kak? Atau ada sekolah SMP mungkin yang kecil? Saat ini kita membatasi umur. Ada batasan Ada minimum ya? umurnya. Ada minimum, jadi kita mencoba mungkin anak SMA ya, dari SMA ke atas. Jadi kebanyakan yang join sekarang adalah kuliahan, karena kita memang event-event terakhir tuh banyak di kampus. Cuman batasan umurnya itu just untuk apa ya, maksudnya kita mencari yang udah agak Dewasa. dewasa sih. remaja, Ya, dewasa, jadi dewasa. bertanggung jawab sedikit gitu. Tanggung jawab. Jadi ya itu alasan batasan umurnya sih. Oke. Nah ini tadi yang bikin gue penasaran soal mengisi interest. Nah kan kalau mengisi interest itu kan di jomblo.com itu apakah kita mengetik, apakah sudah disediakan interestnya di kotak-kotak gitu atau bagaimana? Oke, jadi kalau kita mengisi minat itu kita bisa ngetik. Jadi pas kita mulai mengetik nanti akan keluar drop down menu. Jadi kalau udah pernah diisi nanti misalnya kita udah mulai ngetik basket ya, BAS, tato di situ udah keluar basket gitu ya. Jadi kita tinggal klik
sistemnya kayak begitu. Dia akan bisa predict apa yang kita ketik. Tapi itu emang kita milihnya semua bisa atau emang ada ketentuannya, Kak? Kalau ketentuan kita tentu saja kata-kata atau minatnya itu kita filter ya. Kalau yang aneh-aneh itu nanti kita akan cut gitu loh. Jadi minatnya itu kita nggak batasin sebenarnya, kecuali yang terlalu vulgar atau yang sara atau yang macam-macam itu kita pasti hapus. Kita nggak mendukung yang seperti itu. Jadi Tapi sejauh ini nemu minat-minat baru dari orang yang nggak aneh-aneh nggak? dari yang nggak aneh-aneh atau yang Dari yang aneh-aneh? aneh-aneh. Dari yang aneh-aneh. Nggak, yang nggak aneh-aneh pun misalnya, oh ternyata ada orang dengan minat seperti ini tapi nggak ada belum pernah diketik gitu. Oh itu ada aja sih, cukup banyak yang ada di dalam database kita. Ya apa ya, mungkin minatnya nonton film atau nonton, itu cukup banyak sih. Kalau yang aneh banget, Kalau yang aneh banget ada? apa ya? Ada sih, tapi mungkin nggak bisa disebutin di TV Oke, sih. bisa bahas foto aja. Jangan Oke, disebutkan ya. Oh gitu kita bahas foto aja ya. Iya, kita sudah. kita udah mencuri ya. Iya, mencuri. Menyolong beberapa foto-foto Merampok. dari jomblo.com ini. Nah, Nah, ini dia, ini homepage-nya ya. Iya. Ya. Itu registrasi caranya, Kak ya? Oh itu bisa nge-link Oh, bisa lewat nge-link ya? situs media sosial yang itu? Ya, jadi situs media sosial yang itu adalah untuk login aja sebenarnya. Oh. Jadi kalau orang nggak mau bikin account lagi, mereka nggak mau ngisi password lagi, mereka klik yang salah satu dari dua yang di atas itu. Jadi mereka bisa menggunakan dari mereka. Jadi langsung. Nanti kita tetap akan minta minat sesudah itu, Oh gitu. karena itu penting bagi Tapi kita. hanya yang- dua itu aja ya, Kak? Sementara dua itu. Sebentar saja. dulu itu. Oke, Nah, next. next. Wih. Apa nih? Nah, kalau di sini sebenarnya ini untuk setelah step registrasi kita minta orang untuk upload profile picture lah biasanya ya. Jadi Itu penasaran gitu mereka. fotonya dari Cuman rendah ke bawah. atau siapa ya. Lalu dari situ ada pilih kegiatan, grup atau tertariknya dengan pria, wanita atau campur atau ya macam-macam lah, terserah. Lalu di bawah ada minat dan hobi. Nah, itu yang kita minta dari user. Nah, itu maksudnya ukuran grup itu grup kecil, grup besar? Komunitasnya? Iya, untuk komunitas, aktivitas kan nggak semua orang demen, wah rame-rame gitu grup besar ya. gitu. Jadi bisa difilter juga, oh saya mau grupnya kecil, biasanya di bawah Santai-santai aja lah. di bawah 10 orang atau di bawah 10 orang. Oke. Ini Noah, tampilannya. ini tampilan home-nya? Ini tampilan di profile page. Oh, profile page. Nah, Ini profile page-nya untuk untuk orang pribadi ya. pribadi ya? Nah, jadi ada tentang diri dia, ada foto-foto dia. Oh. Itu sebelah kiri ada tingkat Itu ada- kecocokan itu berdasarkan tadi. Nah, tingkat kecocokan itu kita misalnya tadi ada minat 3. Nah, kalau tingkat kecocokannya semakin tinggi, itu kita coba matching dengan misalnya 3 minat harus sama semua gitu loh. Tapi kalau tingkat kecocokan lebih rendah mungkin 2 minat aja gitu. Oh Jadi gitu. itu filter. Alright. Itu maksudnya di profile tuh 0 sampai 0.000 itu maksudnya apa? Enggak, itu sebenarnya untuk budget. Kalau memang yang budget tadi ya? kalau budgetnya nggak diisi, dia akan kosong aja sebenarnya. gitu. Nggak di- Tuh Romanti, Nah, tingkat Romanti kecocokan Ning Tias. lumayan. Nama kamu ada di Minus TV. Marshall Nugraha itu apa? 6629 jumlah temen. Ah ya itu maksudnya itu 6. Itu sebenarnya suatu campaign yang kita lagi kerjakan. Jadi foto campaign. Nah, orang yang fotonya yang paling banyak nge-like gitu. disukai, nah itu akan bisa memenangkan hadiah dari jomblo.com. Jadi ini adalah 2 di antara top 10-nya. Oh, Ini gitu. kita random. Jadi Itu yang mereka online juga kita udah tahu ya, Kak? kalau yang online kita belum saat ini. Kita baru Belum bisa live chat gitu. belum live chat. Kita baru ada private messaging. Oh, oke. Ini kayak Keren, profile kan? card ya. Japri kan. Japri. Jadi ini ya kalau kita belum temenan, ini yang keluar akan gini. Kalau kita klik nama orang, ya kita keluar namanya, umurnya, terus jenis-jenis kegiatan yang dia suka gitu loh. Oke. Nanti dan ini bakal dikembangkan dengan orangnya bakal ngecek nih siapa yang ngeliat gue. Iya, betul. Oh gitu. Betul. Ini ya, Nah, kalau ini aktivitas ya. Jadi Badminton on Sunday. ini contoh-contoh kegiatan yang ada. Nah, ini nanti tanggal berapa segala, terus kita bisa daftar mau hadir atau enggak. Yoi nongkrong bareng 11 Oktober. Oh, terintegrate juga dengan peta ya? Ya, Nanti di Oh, ada jomblo.com mapnya ini kita juga. belum bisa stalker orang gitu ya, Kak? sebentar lagi bisa. Lagi dalam proses. Lagi sejauh dalam apa proses. tuh? Sejauh apa? Cuma bisa lihat fotonya, profilnya aja atau? Kalau kita belum teman, selalu kita cuma bisa lihat profile. Jadi kita nggak mau kasih lihat terlalu banyak detail ya. Jadi stalker kita, ya itu kita bisa lihat profilnya dulu gitu. Ini yang stok keren nggak misalnya gitu kan? Nanti bisa jadi. story teman. jual mahal dulu deh. Iya. kayak gitu. Ya, kalau ini lebih grup, tampilannya juga mirip dengan. Oh dia ada profile. grup, ada di grup itu bisa
ada personalnya, ada grupnya juga berarti. Ada. Jadi kita di jomblo.com ada 3 tipe ini ya. Yang utama jadi ada user biasa, ada grup dan ada aktivitas. Dan masing-masing dari entity ini mereka memiliki profil. Nah, jadi grup itu juga bisa memiliki profil. Misalnya minatnya itu untuk yang basket, yang outdoor, yang segala macam. Nah, jadi kenapa kita bisa match? Karena ya itu ada profil masing-masing. Jadi orang itu bisa match ke grup dan juga ke aktivitas, nggak hanya ke orang lain. Berarti banyak juga nggak jumlah grup yang hampir sama gitu? Itu ada grup basket. Ini basket 3-on-3 aja, tapi ini basket umumnya gitu. Ada nggak grup-grup yang sama? Ada sih grup-grup yang sama. Cuman kita coba membatasi, ya nggak membatasi sih. Mungkin kalau terlalu sama, kita nanti akan kontak ke grup ownernya. Adminnya. Nah, ini mungkin kalian bisa kerjasama gitu kan, sama gitu minatnya. Nah, kita coba memfasilitasi lebih ke arah offline approach ya. Kita kontakin adminnya. Gitu. Oke. Iya, itu dari pemirsa. Beberapa fitur yang ada di Tentang dalam jomblo.com. Jomblo.com. Lagi penasaran kan? Gimana cara registernya? Jangan kemana-mana, tetap di Bu. Tan. Param. Ya, Masih bener. di? Masih di Bu. Tan. Masih bareng kita bertiga nih. Masih bareng kita Masih bertiga. bareng jomblo.com. Masih bareng jomblo.com. Founder. Co-founder. Co-founder. Dari jomblo.com, Kak Derik. Kak Derik. Kak Kita Dewi. lanjut Kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi ya, Kak. ngobrol. ya? Betul? Betul. Iya. Ya, jadi Mengenai- mengenai jomblo.com sendiri, Kak. Rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk jomblo.com ini sendiri. Karena ini kan masih pre-launching Iya, juga ya. pre-launching. Dan Februari mau baru launching, rencananya apa aja nih? Jangka pendek, rencana kita memang mengumpulkan user. Karena situs sosial media kayak gini, kita akan hidup kalau user kita banyak. Jadi kita harus mengumpulkan user. Nah, itu dari media launch, nanti kita planning di Februari, kita akan buat campaign-campaign digital juga yang cukup fun gitu ya untuk menarik user. Lalu tentu saja fitur-fitur jomblo.com ini kita harus kembangkan supaya berguna buat user kita gitu. Jadi kenapa salah satu bosenin juga. nggak bosenin. Kenapa kita nggak dating aja? Karena ya ntar bosen juga gitu. Kalau sosial media kan kita bisa melakukan banyak hal gitu campaign. Jadi jangka pendeknya itu adalah ngumpulin user, kita membangun brand awareness kita ya, sama brand loyalty. Nanti jangka panjangnya tentu saja ya kita membuat jomblo.com ini jadi top of mind brand gitu loh untuk sosial media di Indonesia. Dan kita mau mengembangkan ke berbagai hal lain. Jadi kalau jomblo.com mungkin berhubungan dengan anak muda ya, kita bisa mengembangkan ke macam-macam, majalah kayak atau kafe ataupun IO segala macam. Jadi jangka panjangnya banyak sih visi kita. Sebenarnya keunggulan yang didapetin dari user jomblo.com itu apa sih, Kak? Bagi kita yang mau kita tawarkan, yang mau kita komunikasikan supaya user itu memakai adalah mereka itu jangan galau lah kasarnya gitu. Jomblo.com itu bukan tentang para jomblo galau ngumpul di satu tempat. Bukan jomblo ngenes gitu Itu ya. tambah ngenes gitu kan. Nah, kita mau jomblo.com ini jadi tempat di mana mereka bisa tetap bersemangat Iya, gitu loh. bisa fun bareng-bareng. Fun. Terus bukan di end of the world gitu. Iya, jomblo itu bukan end of the world. Jomblo itu you can have fun, bisa tetap semangat, cari kegiatan, cari semua yang seru lah kasarnya gitu ya. Jadi itu yang mau kita lakukan lah buat jomblo.com supaya top of mind untuk sesuatu yang membangun komunitas, yang membangun semangat yang positif. Oke. Bagus. Good. Nah, terus bagaimana cara registrasi? Jatuh, aduh. Sambilin apa? Oh, thank you. Bagaimana cara registrasi di jomblo.com ini sendiri? Registrasi gampang sekali, tinggal ke www.jomblo.com. Di situ tinggal masukkan data diri, nama dan password, username gitu ya. Bahkan bisa login dengan ya 2 sosial media tadi yang lain kalau dibutuhkan. Nanti di situ setelah itu Anda akan diminta konfirmasi email untuk memastikan bahwa emailnya benar. Setelah itu ya isi yang tadi sih, profile picture, lalu minat kita apa, dan setelah itu ya udah langsung bisa masuk ke tampilan yang tadi di homepage-nya, lalu bisa mulai berinteraksi dengan teman baru, dengan komunitas baru dan sebagainya. Sejauh ini pertanyaan sebenarnya segmen awal. Sejauh ini media sosial dengan format yang sama ada nggak sih? Saya terus terang belum melihat yang menggabungkan dating plus sosial media. Oke. Mungkin ada, Harus sendiri. tapi ya memang kita
kenapa salah satu kita ambil jomblo.com karena kita merasa jomblo.com lebih mudah dikembangkan, diingat. Jadi dari brandnya pun kita merasa bahwa itu bisa lebih kuat. Gitu. Dan juga ditambah Iya. karena nama website sendiri jomblo jadi kayak segmented banget ya buat Iya. Indonesia gitu. Yes. Makanya bisa lebih dikembangkan lagi. Oke. Oke. Terus harapannya dari Kak Derik sendiri untuk jomblo.com ini? Harapan saya mungkin tadi udah sempat saya mention ya, supaya jomblo.com ini menjadi suatu fasilitas, suatu media di mana anak muda di Indonesia ya nggak menutup kemungkinan untuk orang-orang lebih senior juga join, tapi supaya menjadi media di mana kita jangan mengembangkan sifat galau lah kasarnya. Kita mengembangkan sifat yang semangat gitu loh, positif, maju terus gitu dan have fun, enjoy life gitu. Jomblo itu nggak selamanya kok biasanya. Jomblo itu Biasanya. asik. Jomblo itu asik gitu. Curhat. Jadi supaya jomblo.com itu bisa menjadi top of mind brand Iya, juga. kalau lu mau tau nggak lebih asik kayak gimana? Apa? Masuk jomblo.com. Iya, masuk jomblo.com. Dapat jodoh Yes. baru ya. Iya. Kalau ada Edward di situ aku mau deh. Edward siapa? Pattinson. Ya, apa? Oke. Edward dan Scissorhands. Oke, selama beberapa bulan ini jomblo.com kan pastinya udah punya base ya, ibaratnya base sendiri di mana? Base maksudnya Dalam kantor? kantor. Oh, kantor kita deket sini di Kemanggisan, nggak terlalu jauh. Jadi kalau ada yang mau mampir silakan. Jadi emang ada kantornya gitu Kak? Yes. Iya lah. Ya, kita ada kantor sendiri. Di situ juga ya tim kita kerja di situ dan ya kita welcome kalau mau mampir, mau lihat-lihat, mau kenalan, mau say hi, ya silakan. Berencana buka cabang lain nggak Kak? Kalau untuk kantor sih rasanya cukup satu ya, karena satu ya? ya produk kita itu internet ya, Iya menggunakan sih, internet, jadi bukan. mungkin kecuali kalau nanti kita tahu-tahu meledak bisa buka kafe jomblo. Ya. Kafe jomblo. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu nih sama narasumber. Promosi. Oh iya, promosi. Oke, Kak Derik boleh mempromosikan jomblo.com kepada para pemirsa. Oke, para pemirsa, kalau Anda mau mencari suatu situs sosial media buatan Indonesia, di mana bisa mencari teman, mencari kegiatan, mencari aktivitas untuk ya have fun, mencari kegiatan yang seru-seru, silahkan datang aja ke jomblo.com. Thank you. Itu website-nya tuh. Jomblo.com, gampang ya? JOMBLO. Jomblo. Nggak gede kecil kalau hurufnya jomblo.com. Jomblo. Gampang ya registernya ya? Gampang. Gampang, Iya. Banget. silahkan join. Oke, jadi buat para pemirsa yang mau apa tuh? Join ya? mau join dengan dengan- jomblo.com pastinya nggak tertutup buat jomblo doang. Nah, yang kalau misalkan kalian minat apa bisa langsung join. Jadi Atau sesuai kesukaan mau kita. Ya. atau sekedar untuk Menambah teman. bukan ngebuat komunitas berarti bisa juga kan? Bisa. Iya. Bisa ya, bisa membuat komunitas juga. Jadi kita dapat teman yang sama ya interestnya ya. Interestnya Bisa sama. dapat jodoh, bisa dapat komunitas baru. Iya, cuma di Bisa ada kegiatan baru. Iya. Jadi ya jomblo mah nggak menderita banget. Iya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Derik. Saran. Mungkin saran untuk para pemirsa yang mungkin mau memulai Yang mau usaha usaha ya, ini. mau memulai usaha gitu, mungkin dia ragu-ragu nih gimana. Oke, ya saya juga terus terang bukannya udah lama, cuman beberapa hal yang saya pelajari dari mulai beberapa bisnis ya. Satu harus ada passion sebenarnya, jadi benar-benar bersemangat di bidang itu. Karena kalau kita udah nggak passionate di situ agak susah. Nanti tiap hari kita harus bangun, apalagi kalau masih startup, kita melihat, waduh ini belum ada hasilnya nih, kapan hasilnya gitu kan. Jadi kita harus memiliki passion, kita harus bersemangat di bidang itu. Kedua, carilah tim atau partner-partner yang sama-sama miliki semangat itu. Jadi kalau di startup atau mulai bisnis itu ya kadang-kadang kalau orang yang nggak tepat itu akan ribet, semangatnya nggak sama, nanti mereka cepet down gitu. Lalu kita harus membangkitkan mereka, bukannya mengembangkan bisnis. Ya. Jadi PR-nya banyak, tambah banyak, tambah ribet gitu loh. Jadi ya mungkin yang bisa saya sebutkan ya dua itu yang benar-benar utama sih. Miliki passion, miliki tim atau partner yang benar-benar passionnya sama dengan Anda gitu. Oke. Terus kerja keras. Kerja keras jangan lupa. Oke, pemirsa, sudah tidak terasa kita sudah 60 menit menemani kalian. Kita mesti thank you dulu pastinya untuk Kak Derik Iya. yang sudah Terima kasih. menyediakan Terima waktunya kasih. dari jomblo.com Thank you. Dan seluruh kru Binus TV yang seluruh kalian bertugas. bertugas. Dan akhir kata gue Michael. Saya Agni. Dan gue Fikar. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di Rebutan tetap di Selanjutnya. hari dan jam Jam yang yang sama. sama. Di www.windows.tv. .tv. Dadah.